Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di Dinas Kelautan Perikanan ya yang sudah memfasilitasi tempat pertemuan ini. Terima kasih juga kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap Bapak Yudi yang sudah hadir juga di acara pertemuan ini. Sebelum selanjutnya ke acara tujuan, saya berhubung masih bulan Syawal ya, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, mohon maaf lahir dan batin. Nah, yang selanjutnya tujuan dari pertemuan ini yaitu saya akan memberikan arahan terkait program prioritas perangkat daerah di tahun 2026 sesuai dengan indikator kinerja yang sudah ditetapkan. Seperti kita ketahui bahwa visi Jawa Barat yaitu Jawa Barat istimewa, lembur diurus, kota ditata. Nah ini berbeda dengan periode sebelumnya ya. Kalau periode ini kita harus mengistimewakan masyarakat. Bagaimana semua program kegiatan itu harus. Nah ini berdasarkan Kepmen KP nomor 32 tahun 2023 tentang perubahan atas Kepmen KP nomor 109 tahun 2021 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional atau RIPPN. Nah di Jawa Barat itu ada 46 ya pelabuhan perikanan yang berlokasi di wilayah selatan dan utara. Tetapi sampai saat ini di Jawa Barat itu belum ada satupun pelabuhan perikanan yang representatif. Nah sesuai arahan KDM ya, waktu di YouTube saya mendengarkan bahwa di Jawa Barat itu harus ada pelabuhan perikanan yang terbaik di Indonesia dan tempat pelelangan ikan. Sesuai juga dengan arahan dari RPJMD dan RPJMN. Nah, ini bisa dilihat dari paparan ini, nah keterkaitan. Nah ini bisa dilihat keterkaitan bahwa di dalam Perpres nomor 12 tahun 2025 kan dengan memanfaatkan teknologi. Nah mungkin kalau ini tidak akan saya baca ya, dilihat aja terkait arah kebijakannya juga. Nah ini yang ketiga yaitu kita di Bapeda sudah membuat peta jalan ekonomi biru yang tahun pertama sesuai dengan RPJMD yaitu 2025 sampai 2029 terkait penguatan strategi untuk mendorong pengembangan ekonomi biru Jawa Barat sebagai pertumbuhan baru ditunjukkan dengan meningkatkan nilai tambah ekonomi biru di sektor-sektor yang sudah mapan. Dan yang terakhir untuk kesejahteraan masyarakat. Secara sederhana itu pelabuhan perikanan yang representatif itu merupakan miniatur industri perikanan di darat yang menyediakan semua fasilitas dan layanan yang dibutuhkan agar kegiatan perikanan dari hulu sampai ke hilir itu berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir pada pertemuan ini. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir pada pertemuan ini. Tujuan dari pertemuan ini adalah menyampaikan terkait capaian indikator kinerja utama masyarakat daerah dan capaian program dan kegiatan sektor kelautan dan perikanan di tahun 2024. Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memegang peranan penting dalam peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Pengembangan sektor kelautan dan perikanan ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu SDGs. Pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Jawa Barat pada tahun 2024 ini mengacu ke rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2024 sampai 2026 dan juga mengacu kepada rencana pembangunan daerah RPD 2024-2026 di mana sektor kelautan dan perikanan memiliki satu sasaran strategis yaitu
peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dengan indikatornya PDRB sektor kelautan dan perikanan. Indikator yang diampu oleh sektor kelautan dan perikanan ada dua. Yang pertama yaitu indikator kinerja utama perangkat daerah. Ini ada satu indikator yaitu PDRB sektor kelautan dan perikanan. Ini target di tahun 2024 25,04 triliun, realisasi di tahun 2024 itu melebihi dari target yaitu 25,49 triliun. Nah ini capaian PDRB sektor kelautan dan perikanan ini melebihi dari target. Ada beberapa faktor, yaitu diantaranya adanya peningkatan produksi dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya dan penggunaan teknologi baik perikanan tangkap maupun budidaya. Nah, yang kedua yaitu indikator terkait kinerja programnya ada 8. Yang pertama persentase ruang laut yang dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Ini targetnya 85,5%, realisasinya 85,5% sesuai dengan target ini 100%. Yang kedua ini produksi garam. Produksi garam itu 66.000 ton target di 2024 dan realisasinya itu mencapai 368.490 ton. Jadi capaian itu mencapai 558,32%. Nah ini kenapa produksi garam pada tahun 2024 meningkat? Yang pertama karena cuaca dan iklim pada tahun itu damai ya, bisa sesuai gitu dengan produksi garam. Kemudian adanya teknologi penggunaan rumah kanal dan biomembran. Nah, dengan penggunaan teknologi produksi garam bisa meningkat karena tidak tergantung cuaca. Walaupun cuaca misalkan saat itu hujan atau ada iklim yang tidak sesuai dengan produksi garam, itu bisa ternaungi karena rumah kanal itu merupakan naungan. Kalau biomembran merupakan alas untuk produksi garam. Yang selanjutnya yaitu indikator program ini jumlah produksi perikanan tangkap targetnya 281.500 ton dan ini realisasinya 282.509. Ini hanya sedikit ya, capaiannya hanya 100,36 ton %, tetapi di sini juga ada peningkatan. Kemudian selanjutnya itu jumlah produksi perikanan budidaya, sama produksi perikanan budidaya juga ada peningkatan dari target 1.309.000 ton menjadi 1.317,7 ton. Selanjutnya persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang mematuhi ketentuan peraturan perundangan ini targetnya 65,5% dan realisasinya 75%. Ini capaian kinerjanya mencapai 114,50%. Yang selanjutnya angka konsumsi ikan ini targetnya 39,4% dan realisasinya 42,63 kg kapita per tahun, dan ini capaian kinerjanya mencapai 108,20%. Yang tinggi yaitu persentase penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan ini targetnya 85,5% dan realisasinya 96,55%. Nah, capaiannya itu mencapai 112,34%. Dan yang terakhir yaitu presentase produk perikanan yang sesuai dengan standar mutu dan keamanan. Ini targetnya 100% dan realisasi sesuai 100%. Nah ini yang terkait dengan perikanan ya, ada peningkatan baik perikanan tangkap maupun
upaya pemenuhan kebutuhan bahan baku untuk pengolahan ikan, khususnya dari dalam negeri, kemudian adanya peningkatan nilai tambah produksi melalui sistem ini dan pengembangan produk perikanan, kemudian pembinaan pemenuhan kebutuhan sesuai dengan persyaratan pasar domestik, adanya sistem jaminan, juga adanya promosi ya. Itu mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan terkait capaian indikator kinerja utama perangkat daerah dan capaian indikator program. Semoga capaian ini menjadikan sebagai bahan untuk meningkatkan bagaimana sektor kelautan dan perikanan itu dari 9 indikator untuk tahun ke depan 5 tahun lagi. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bergabung pada kesempatan hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf di sini saya tidak menggurui atau menasehati, tetapi hanya sharing terkait anti korupsi. Nah, aparat sipil negara memegang peranan dan amanah yang luhur, yaitu melayani negara dan masyarakat dengan penuh integritas, profesional, dan tanggung jawab. Karena ASN merupakan tulang punggung birokrasi, garda terdepan dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Namun ironisnya masih banyak korupsi yang dilakukan. Nah, misalkan tindakan korupsi bukan hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap sumpah jabatan dan kepercayaan publik yang sudah diberikan. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh yang secara tidak sadar dianggap biasa, tetapi sebetulnya itu merupakan salah satu bentuk korupsi. Misalkan ini dalam aturan pelaksanaan jam kerja ASN itu kan jam 7.30 sampai jam 16. Nah, di sini banyak ASN yang belum menggunakan waktu secara optimal. Misalkan datang terlambat atau pulang lebih cepat, kemudian menggunakan jam waktu kerja untuk kepentingan pribadi. Nah, ini merupakan salah satu bentuk korupsi yang dapat merugikan dan juga merusak kepercayaan publik terhadap birokrasi dan menurunkan produktivitas dan efisiensi kerja. Sekarang saya akan mengajak ke rekan-rekan semuanya. Nah, bagaimana kita sebagai ASN membangun anti korupsi dari hal-hal kecil dengan mengoptimalkan waktu sesuai dengan aturan. Lebih lanjut lagi bahwa membangun anti korupsi itu membutuhkan sistem dan mekanisme yang kuat, kemudian regulasi yang jelas, menegakkan hukum secara adil, serta membangun sistem pengawasan yang efektif. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita bersama-sama belajar untuk menata diri menjadi lebih baik. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.